Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri di Verza Nabila, lalu ada Dewi Konasari dan juga ada Ananda Nadila. Adapun tujuan kami dalam membuat video ini yaitu pemenuhan tugas kami pada mata kuliah IRP Interpersonal Short Planning dengan membuatkan sebuah video demo sistem Odo yang telah kami rancang yaitu tentang Friesland Campina. Friesland Campina sendiri merupakan sebuah perusahaan multinasional di bidang produk olahan susu yang memiliki struktur bisnis yang kompleks, mulai dari pengumpulan bahan baku dari peternak, proses produksi di berbagai pabrik, hingga produksi di dekat pasar global. Sistem ERP yang berbasis Odoo, student yang kami bangun ini terdiri dari beberapa modul, yaitu mulai dari modul sales, inventory, purchase, accounting, post employee, website, live chat, attendance, dan juga recruitment. Perancangan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi duplikasi data dan juga mendukung dalam mengambil keputusan yang lebih akurat untuk ke depannya. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu dari modul bagian purchase. Di sini telah menampilkan halaman modul purchase yang mana kita mulai dengan pengenalan apa itu modul purchase yang berguna untuk mengelola seluruh proses pengadaan barang dan juga jasa mulai dari permintaan, penawaran hingga penerimaan barang. Lalu, modul purchase ini juga dimulai untuk memulai proses pembuatan RFQ, itu memulai proses pembelian, klik tombol create pada halaman RFQ. Lalu, di sini kita akan membuat dokumen RFQ dengan atau permintaan penawaran harga kepada supplier atau vendors. Lalu, tahapan selanjutnya dengan mengisikan data RFQ dengan mengisikan nama vendor yang kita pilih. Mungkin kita bisa milih vendor CV Lembah Kemuning. Lalu, di sini kita bisa memilih tanggal order. Biasanya itu sudah terset pada hari saat kita membuat data. Lalu, kita bisa menentukan tanggal kedatangan produk. Mungkin seperti keesokan harinya. Lalu di sini kita bisa menyimpan dan mengirim RFQ. Tapi sebelum itu kita bisa menambahkan produk terlebih dahulu. Produk yang kita tambahkan mungkin bisa Frisian Flag kental manis coklat 260 gram ataupun seluruh produk yang telah kita miliki atau telah kita inputkan. Di sini kita menentukan kuantiti, lalu UOM, serta unit price dari produk dan juga pajaknya. Nanti sistem Odo akan menghitung secara manual, secara otomatis. Lalu dia akan mengkonfirmasi pesanan sehingga menjadi purchase order. Nah, status di sini status dari RFQ tadi sudah berubah menjadi purchase order sesuai dengan data yang telah kita isi. Lalu status dokumen itu akan tercatat sebagai proses penerimaan barang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang modul inventory. Di sini sudah menampilkan halaman modul inventory. Yang pertama, kita masuk ke dalam daftar semua produk yang dikelola dalam sistem dengan mengklik produk pada menu produk pada halaman inventory. Nah, di sini kita bisa melihat produk-produk yang ada pada inventory, lalu kita bisa mengklik salah satu produk misalnya seperti Frisian Flag bendera kental manis Korean Strawberry.
Nah, di sini kita bisa melihat status atau lebih detail dari produk kita. Tetapi jika kita ingin melihat stok aja, itu nggak perlu kayak mengklik produk karena di depan itu sudah ada keterangan on head-nya langsung. Seperti gambar-gambar pada produk itu, di bawah price itu sudah ada on head dari masing-masing produk. Lanjut, itu ke tahapan selanjutnya. Pada inventory ini, kita mengklik menu konfigurasi, lalu warehouse. Di sini kita bisa melihat serta mengatur gudang tempat penyimpanan barang. Nah, Frisian Flag sendiri memiliki dua gudang, yaitu gudang Pasar Rebo dan juga gudang Ciracas. Lanjut ke proses selanjutnya, itu konfigurasi lagi, lalu location. Nah, pada location ini kita bisa melihat mendetailkan tempat penyimpanan dalam barang kita yang ada dalam gudang. Nah, setiap gudang itu bisa memiliki lokasinya masing-masing, seperti GC Stock, GC Stock bahan pengemasan, GPR Stock, GPR Stock bahan baku penolong, dan seterusnya. Lalu, lokasi ini penting untuk melacak pergerakan agar lebih efektif dan akurat. Masing-masing lokasi memiliki tipe internal location untuk gudang fisiknya. Lanjut, kita ke menu konfigurasi lagi, lalu klik produk kategori. Nah, di sini kita bisa melihat pengelompokan-pengelompokan produk berdasarkan jenis serta fungsinya, seperti susu cair, susu kental manis, susu bubuk keluarga. Nah, kita bisa melihat susu kental manis. Nah, di sini sudah setiap kategori produk tersebut sudah memiliki pengaturan akuntansinya berbeda atau masing-masing. Nah, pada susu kental manis itu memiliki akun pendapatan, akun biaya, dan metode perhitungan nilai persediaannya itu berbeda dengan susu bubuk ataupun susu ibu dan anak tadi. Nah, itu yang disebut dengan pengaturan akuntansi yang berbeda-beda. Jadi, setiap kategori itu memiliki perhitungan akuntansinya berbeda-beda. Selanjutnya, penjelasan modul yang akan disampaikan oleh Dewi Kurniasari. Kepada Dewi Kurniasari, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan modul sales. Nah, di sini kita menampilkan halaman quotation yang merupakan proses awal penjualan, yaitu membuat quotation atau penawaran harga. Nah, kita bisa membuat quotation baru dengan mengklik tombol new, kemudian tentukan customer-nya. Contohnya itu adalah CV Putra Kurniawan. Nah, di sini kita akan menentukan em, payment term-nya, yaitu contohnya 30 hari. Nah, kita bisa menambahkan produk yang akan dibeli oleh customer tersebut. Nih, contohnya adalah susu Passion Flat Kompleta coklat 400 gram. Dan di sini kita masukkan kuantitinya, salah satu box. Nah, unit price-nya akan otomatis definisi, kemudian teksasnya itu adalah PPN keluaran exclude. Nah, jika em, sudah selesai, kita akan mengkonfirmasi quotation tersebut ke konfirmasi. Maka statusnya akan berubah menjadi sales order. Kemudian kita bisa melihat pada sales order dengan melihat menu pada order, terus pilih orders. Nah, di menu sales order ini akan terlihat um, sales order yang telah dilakukan sebelumnya. Itu pada CV Putra Kurniawan. Nah, kemudian kita masuk lagi ke halaman sel.
sales pada menu sales pada customer. Nah, di sini tuh akan melihat daftar-daftar customer yang ada pada platform Campina. Kemudian kita juga bisa melihat em, diskon dan loyalty yang ada. Contohnya itu pada salah satunya itu contohnya Hot Fashion Flag. Nah, di sini tuh ada start date-nya, dan itu tanggal 15 sampai 30 Juni. Nah, di sini akan mendapatkan diskon 20% jika membeli minimal 3 pieces produk. Kemudian pada produk ini juga ada price list, yaitu yang berisi daftar harga yang digunakan untuk berbeda untuk tiap-tiap customer. Contohnya di sini ada distributor price list yang itu digunakan untuk akan mendapatkan diskon 15% jika minimal belanjanya itu 100 pieces. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadila pada modul point of sale. Pertama, di sini saya akan menjelaskan dari modul point of sale. Kita mulai dengan masuk ke modul point of sale. Di sini kasir dapat memilih lokasi kasir atau toko yang akan digunakan. Misalnya kasir toko utama, di sini kita akan open register. Open register. Di sini ada tampilan beberapa produk. Jadi di sini kasir cukup memilih produk yang akan dibeli oleh pelanggan itu apa dan dari daftar yang tersedia di layar. Misalnya kita akan memilih fashion pack bendera kental manis 260 gram dan fashion flag keju blok cheddar 150 gram. Di sini jika sudah kita memilih barangnya, kita akan melakukan payment. Di sini payment ada debit BCA, ShopeePay, GoPay, dan OVO. Kita bisa memilih ke debit BCA. Kita masukin harganya sesuai dengan jumlah pelanggan barang yang dibeli. Sini kita bisa memilih customer. Jika sudah, kita akan melakukan validasi. Di sini paymentnya berhasil dengan jumlah 30.300. Kita akan bisa mengprint full resepnya. Jika telah selesai melayani semua transaksi, kasir dapat menutup sesi dengan klik close. Di sini, di bagian ini akan muncul ringkasan transaksi harian seperti total penjualan yang tunai, transfer, dan lainnya. Maka sudah, kita akan melakukan close register. Uh, Sekian dari modul point of sale. Nah, di sini saya akan melanjutkan modul accounting. Yang kita pilih modul accounting terlebih dahulu. Nah, selanjutnya em, kita pilih menu customer, kemudian pilih customer invoice. Nah, di sini akan terlihat daftar tagihan yang telah dibuat untuk pelanggan. Nah, not berarti belum dibayar dan jika in payment statusnya berarti sudah dibayar. Contohnya jika kita ingin membayar invoice ini, nah jika si customer-nya sudah membayar, kita bisa lakukan klik payment, kemudian masukkan em, identitas dari metode pembayaran yang digunakan oleh customer tersebut, mulai dari jurnalnya hingga ke jumlahnya, payment date. Nah, kemudian jika sudah sesuai, klik tombol klik payment, maka statusnya akan berubah menjadi in payment. Nah, selanjutnya kita bisa melihat em, pada menu customer yang payment.
Nah, di sini akan terlihat transaksi-transaksi yang sudah dibayar pada proses transaksi yang ada di Person Campina. Nah, selanjutnya, jika ingin melihat daftar customer, kita bisa membuka menu customer, pilih yang customer, dan di sini akan terlihat customer-customer yang ada. Kalau misalnya mau melihat vendor, kita klik vendor, kemudian klik vendor, akan terlihat vendor atau supplier yang bekerja sama dengan perusahaan Campina. Nah, kemudian untuk configuration, pilih yang chart of account, ini untuk melihat akun-akun em, keuangan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi. Contohnya di sini kalau ada persediaan susu bubuk, persediaan susu kental manis, hingga persediaan perisa dan ekstrak. Kemudian kita bisa melihat jurnal yang ada dengan menekan tombol configuration dan memilih um, menu jurnal. Nah, di sini akan terlihat jurnal-jurnal yang digunakan untuk pencatatan transaksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan modul employee. Nah, untuk modul employee, untuk halaman utamanya itu seperti ini. Di sini terdapat nama-nama employee. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan employee dengan meng-create new. Di sini kita bisa menginputkan employee, nama employee yang kita masukkan. Lalu kita bisa memilih departemennya apa saja, misalnya data analis. Lalu kita bisa memilih posisi jobnya, bisa seperti member dulu. Nah, di sini kita bisa memilih manajer yang tersedia seperti ini. Misalnya kita pilih alihkan. Nah, lalu kita menyimpannya dan nanti itu akan tampil pada halaman employee. Nah, lalu di menu departemen itu ada menampilkan departemen-departemen yang ada pada Friesland Campina. Nah, di execute board kita melihat ada 4 employees. Di situ kita bisa melihat 4 employees itu apa saja, yaitu ada David, Hans, Jandex, dan Mireli. Di sini kita bisa menambahkan employee juga, seperti yang tadi, dengan mengisi daftar tersebut. Nah, kita bisa melihat juga organisasi chart dari Friesland Campina. Nah, di sini telah menampilkan organisasi chartnya itu ada 12 orang dan kurang lebih tampilannya itu seperti ini untuk organisasi charts dari Friesland Campina. Selanjutnya, modul selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Dewi Kurniasari. Baiklah, selanjutnya itu ada modul attendances atau kehadiran. Kita bisa membukanya. Nah, di sini akan terlihat em, pencatatan kehadiran absensi dari tiap karyawan. Nah, contohnya kita akan melihat daftar hadir di minggu ini. Sini tuh ada di tanggal 26, 27. Kalau misalnya mau menambahkan kehadiran, itu kita bisa menekan kolomnya pada tanggal tersebut, kemudian masukkan jam berapanya dia masuk. Contohnya jam 8. Ini tuh proses pencatatan secara manual. Nah, jika sudah, bisa save and close. Nah, kemudian bisa di-approve kalau misalnya em, em, kehadiran tersebut benar dilakukan. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melakukan em, absensi cek menggunakan barcode dengan menggunakan em, menu kios mode. Nah, di sini kita akan memasukkan batch dari karyawan tersebut. Nah, saja saya akan menjelaskan halaman rekrutmen. Nah, di sini adalah daftar dari job posisi yang dipublish dan tidak dipublish ke website dari pelatihan company. Nah, contohnya pada packaging engineer itu kita
membutuhkan 5 requirement. Sedangkan plant manager itu ada 2 requirement. Nah, di sini yang lainnya itu tidak dipublish, artinya tidak dibutuhkan karyawannya untuk saat ini. Bisa kita buka pada packaging engineer itu, kita bisa menentukan targetnya berapa, job location-nya di mana, industri di mana, terus employment-nya itu type-nya apa, bisa permanen, temporary, ataupun full-time. Nah, expected skill-nya juga bisa diidentifikasikan. Nah, kemudian mission data juga bisa diatur. Di sini kita akan membuka website dari Present Kamina. Nah, kita bisa membuka menu jobs. Di sini akan terlihat 2 jobs yang dibuka, yaitu packaging engineer dan plant manager. Kita buka packaging engineer, jika kita ingin meng-apply-nya, kita bisa apply now. Nah, di sini masukkan name-nya, contohnya itu ini, emailnya, kemudian phone number-nya, kemudian masukkan LinkedIn-nya juga, contohnya ini, kemudian masukkan resume dari kita. Jika sudah, di sini kita bisa menuliskan intro, pengenalan pendek. Jika enggak, bisa langsung aja tekan tombol I'm feeling lucky. Nah, maka jika berhasil akan menampilkan pesan congratulation dan kita bisa mengkontak informasinya dari administrator. Nah, kita kembali lagi ke menu em, bagian admin. Nah, di sini kita kembali ke job position. Akan terlihat di sini ada satu application terbaru. Nah, di sini jika kita ingin mengkualifikasi dari em, pelamar tersebut, bisa kita drag ke halaman initial qualification. Sudah terpenuhi kualifikasinya, sudah sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan, kita bisa melakukan interview pertama. Dan jika misalnya ingin dilakukan interview kedua, kita bisa drag ke em, bagian second interview. Kemudian jika sudah dirasakan semua sudah memenuhi, sudah sesuai dengan kriteria, kita bisa akan kontrak personal. Nah, kemudian jika ingin melanjutkan ke hubungan selanjutnya, kita bisa mengkontrak sign-nya dengan mendragnya. Nah, di sini akan terlihat perubahannya untuk em, dari pelamar Dewi itu sudah menjadi hire. Selanjutnya itu ada em, modul website yang akan dijelaskan oleh Ananda Nadila. Di sini saya akan menjelaskan modul website. Pertama kita akan masuk ke websitenya. Di sini ada tampilan dari Present Campina. Di sini ada menu home, shop, dan jobs. Maka jika ingin berbelanja, kita akan mengklik menu shop. Di sini saya akan mengklik Fashion Flat kental manis coklat 280 gram. Add to cart, view cart. Di sini kita akan membeli 2 Fashion Flat kental manis coklat 280 gram seharga 25.800. Jika ingin membeli, kita akan mengklik checkout. Berikut saya akan melanjutkan modul live chat. Di sini sisi user kita bisa menanyakan barang ready apa enggak ke administrator. Terus kita akan balik ke halaman admin. Di live chat, kita bisa membalas dari visitor sebelumnya yang sudah bertanya. Kembali lagi ke sisi user.
Nah, di sini kita akan mendapatkan balasan dari administratornya. Di sini kita akan melakukan yes, live conversation. Maka kita akan melanjutkan pembelian jika barang berikut yang ditanya tadi sudah ready apa enggak. Sekian dari modul yang saya jelaskan. Baiklah, segitu saja demo dari sistem ERP pada perusahaan Freshland Campina yang sudah kami jelaskan tadi. Lebih dan kurangnya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.